Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Tivan Adindra. Saya berasal dari psikologi 6B. Di sini saya sebagai seorang coach yang akan membawakan materi seminar pengembangan diri, psikologi pengembangan diri, yaitu tentang self control. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul yaitu self control, strategi efektif pengembangan diri. Nah, pada saat masa modern saat ini, kehidupan kita ini selalu menginginkan hal-hal yang instan. Nah, distraksi digital itu mempengaruhi keadaan kita saat ini, dan tekanan sosial juga itu sangat meningkat. Selanjutnya itu akan materi pembahasan tentang self control kita, yaitu self control. Definisi singkatnya itu self control itu adalah merupakan pengendalian diri, adalah kemampuan seseorang untuk mengatur perilaku, emosi, dan keinginan, serta mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks saat ini, kita dituntut untuk mampu memilih mana yang terbaik untuk diri kita, bukan hanya yang paling mudah atau paling menyenangkan untuk kehidupan kita saat ini. Nah, yaitu ada dua pendekatan, yaitu merupakan yang dengan akses perilaku dan strategi otomatis. Dua pendekatan baru ini adalah dengan memahami apa itu self control, yang kini menjadi sorotan pada penelitian adalah pendekatan melalui akses perilaku strategi. Artinya self control itu bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga soal bagaimana kita merancang kehidupan sehari-hari agar tidak mudah tergoda. Selanjutnya itu ada aspek kontrol. Caranya ini bagaimana? Yaitu ada beberapa aspek kunci dalam self control, yaitu inhibisi, yaitu kemampuan untuk menahan dorongan sesaat. Selanjutnya ada inisiasi, kemampuan untuk memulai perilaku positif dengan sejalan dengan tujuan kita. Selanjutnya itu ada strategi dan adaptif, kemampuan menghindari godaan secara cerdas. Selanjutnya itu ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini adalah peran lingkungan dan kesadaran kita adalah menyediakan menyediakan pilihan yang mendukung untuk kebaikan. Selanjutnya itu ada teori menurut peneliti. Menurut COI 2021, self control itu adalah kemampuan untuk membuat tindakan kita selaras dengan tujuan, terutama saat ada konflik motivasi. Hal ini menyorot pentingnya akses terhadap strategi yang berbeda pada setiap individu. Selanjutnya itu sementara menurut Gilbert 2018 menekankan bahwa self control itu adalah bagian dari fase operate dalam model kehidupan. Ini menyangkut tindakan sadar dan otomatis, baik yang memerlukan usaha maupun yang sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi self control. Faktor yang mempengaruhi self control itu adalah ada beberapa, yaitu internal seperti motivasi, kebiasaan, dan kemampuan kognitif. Jelas memainkan peran penting, namun faktor eksternal juga seperti akses strategi lingkungan sosial dan kesadaran akan kesadaran itu kan strategis yang tersedia juga sama pentingnya. Yaitu selanjutnya itu ada tips efektif pengembangan self control.
ini ada beberapa tips efektifnya pengembangan self control, yaitu salah satunya adalah strategi proaktif. Strategi proaktif ini sangat dianjurkan adalah menghindari godaan sejak awal. Misalnya jika kita bahwa media sosial itu merupakan adalah hal yang mengganggu fokus belajar. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi pemblokir agar tidak mudah tergoda. Ini bukan soal disiplin, bukan hanya soal disiplin semata, tapi juga soal menciptakan lingkungan yang memudahkan kita untuk tetap fokus. Salah satunya itu mahasiswa pernah mengatakan, awalnya saya sulit fokus belajar, tetapi setelah menggunakan aplikasi pemblokir, produktivitas saya itu meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi yang sederhana itu bisa berdampak besar gitu jika digunakan dengan tepat. Pengalaman nyata mahasiswa yang menggunakan aplikasi pemblokir. Bagaimana mereka itu jika menggunakan aplikasi pemblokir itu mereka itu bisa lebih fokus untuk belajar dan memahami materi yang diberikan oleh dosen mungkinnya. Nah, para siswa ini menggunakan aplikasi pemblokir ini untuk agar mereka lebih fokus dan produktivitas. Ini adalah hasil penelitian dari Gilbert. Menurut Gilbert itu self control tinggi itu tidak perlu perjuangan berat. Jika kita memiliki self control yang tinggi, maka kita akan mudah sekali gitu untuk menahan setiap godaan yang datang. Nah, strategisnya itu otomatis itu mulai dari lingkungan dan kebiasaan yang terkoordinasi secara cerdas. Dengan kata lain, kebiasaan kita yang tidak mudah untuk terdistraksi dalam berbagai hal. Misalnya saat kita sedang belajar, kita mendengar notifikasi HP, kita mudah untuk membiarkan notifikasi itu agar tidak mendistraksi kita ketika kita sedang belajar. Nah, fokus utamanya itu ada inisiasi, adaptasi, dan perilaku. Nah, jadi kita harus beradaptasi dengan apa saja yang kita lakukan. Jadi tidak boleh terdistraksi dengan mudah. Seperti itu. Nanti itu ada temuan Codd, yaitu penelitian tentang Coy. Nah, menurut Coy itu self control itu bukan hanya kapasitas, tapi perlu akses strategis yang efektif. Nah, jadi self control ini memiliki beberapa akses strategi efektif. Nah, strategi efektifnya ini apa sih? Nah, strategi efektifnya itu tadi kita bisa mematikan HP kita untuk saat kita sedang belajar. Itu strategi efektif yang mungkin bisa dilakukan untuk para mahasiswa ya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor aksesnya, ketersediaan cara usaha tidak berlebihan. Nah, jadi kita berusaha mencari cara yang bisa kita usahakan tapi tidak berlebihan. Itu dengan cara mungkin seperti tadi ya, menggunakan aplikasi pemblokir. Itu adalah cara yang tidak terlalu sulit untuk kita, tapi sering bisa kita lakukan setiap saat mungkin sedang belajar. Kegagalan umum. Nah, kegagalan umumnya kurang ketersediaan dalam kesadaran strategis. Nah, jadi kita ini kurang sadar gitu. Bagaimana sih cara strategis yang penting itu untuk melakukan self control gitu terhadap diri kita sendiri. Kita itu terlalu sulit untuk lepas dari yang namanya gadget atau HP ya, dan lainnya, alat digital lainnya. Kita sangat sulit untuk lepas dari itu, maka kegagalan umum ini sering terjadi gitu karena terlalu mudah terdistraksi dengan hal-hal yang sangat membuat kita merasa ingin melakukan hal itu. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi saya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.